Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC, ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Puspa Salsi, mahasiswi STI Mahasiswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, sudah lama ya rasanya aku nggak menyapa Sobat Rotasi di rumah, semoga semuanya dalam keadaan bahagia ya. Nah, seperti biasa, aku sudah ditemani nih sama bintang tamu yang sangat luar biasa, muda-mudi berprestasi yang sudah menjadi Duta Genre Banjarnegara 2025. Nah, kali ini aku bakal ngajak kalian buat ngobrol nih seputar Duta Genre Banjarnegara. Yuk langsung aja kita kenalan sama tamu kita kali ini. Halo Kak. Halo. Oke, boleh dong Kak sapa dulu Sobat TC-TC di rumah. Halo Sobat TC-TC. Perkenalkan, nama saya Ana Fitria. Saya mahasiswa aktif di STI Taman Siswa Banjarnegara. Saya sekarang belajar di akuntansi semester 2 dan saya juga tergabung di PIK Mahasiswara STI. Saya Zagidi Fadila, saya juga mahasiswa aktif semester 2 di STI Taman Siswa Banjarnegara. Tentunya saya juga tergabung dalam PIK Mahasiswara juga. Oke, nah Kak Zaki dan Kak Ana nih, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik sekali. Gimana nih rasanya setelah menangkan nih Duta Genre di tahun ini gitu? Gimana rasanya? Kalau dari saya pribadi rasanya itu nggak nyangka juga ya, luar biasa, karena memang persaingan untuk masuk final aja itu udah luar biasa ketatnya dan untuk lolos menjadi 3 besar itu suatu kehormatan bagi saya sih. Saya juga merasa begitu senang, tentunya excited banget tentunya. Yang pertama soalnya saya juga tidak bisa menyangka bahwasanya diri saya bisa sampai di fase seperti ini. Oke. Nah, ngomongin soal Duta Genre nih, Kak Ana dan Kak Zaki ini ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini? Kalau untuk saya pribadi, kesibukannya pastinya sekarang saya udah tergabung di Forum Genre, jadi mungkin itu juga menjadi salah satu kesibukan saya dan juga organisasi sih, karena di kampus juga saya ikut 2 organisasi, jadi itu PR banget ya kesibukannya di situ. Tentunya saya juga sama seperti Kak Ana. Yang pertama itu tergabung dalam Forum Generasi Berencana Kabupaten Banjarnegara 2025. Selain itu, saya juga aktif di berbagai organisasi di internal kampus maupun eksternal dari kampus. Nah, aku dari tadi mendengar ada aktif organisasi gitu. Nah, kalian udah aktif organisasi apa aja nih? Boleh dong diceritain ke Sobat TC-TC? Ya, jadi kalau saya pribadi aktifnya itu pertama ada Himpunan Mahasiswa Akuntansi, kemudian ada Forum Bidik Misi dan KIPK, itu di internal STIE. Kemudian yang eksternal itu ada Forum Teater Banjarnegara. Wah, banyak banget nih. Kalau Kak Zaki gimana nih Kak? Kalau saya yang pertama sama seperti Kak Ana, yaitu di Forum Bidik Misi di STI Taman Siswa Banjarnegara. Kemudian yang eksternal itu ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banjarnegara. Ini banyak kesamaan ternyata ya organisasinya ya? Iya. Nah, aku udah penasaran banget nih sama lika-liku perjalanan kalian menjalani sebagai seorang Duta Genre Banjarnegara. Nah, mulai dari awal mula nih perjalanan Kak Ana dan Kak Zaki menjadi Duta Genre. Awal mula memasuki pendaftaran itu terpilih atau atas motivasi sendiri, Kak? Ya, baik, kalau saya pribadi ya teman-teman, jadi awal mulanya itu saya dihubungi oleh kemahasiswaan karena sebenarnya saya udah pernah ikut juga audisi Duta dan kebetulan waktu itu belum lolos. Jadi saya termotivasi untuk ikut lagi untuk sekedar memotivasi diri saya sendiri bahwasanya tuh saya bisa. Pantang menyerah ya? Iya, pantang menyerah, dan juga melihat kondisi remaja saat ini yang memang riuhnya kehidupan remaja gitu ya, dimulai dari berbagai permasalahan, sehingga itu yang mendorong saya untuk tergabung ke dalam Forum Generasi Berencana ini. Oke. Nah, kalau dari Kak Zaki? Kalau dari saya sendiri, yang pertama saya itu dihubungi oleh kemahasiswaan juga sebenarnya. Pada saat itu saya diperkenalkan bahwasanya ada apresiasi untuk finalis Duta Generasi Berencana Kabupaten Banjarnegara tahun 2025. Pada saat itu saya belum tahu apa itu generasi berencana, apa itu genre. Nah, sepulang dari situ, sepulang berteman dengan kemahasiswaan, kemudian saya mencari tahu sebenarnya itu genre itu apa, kemudian bergerak di bidang apa. Dan dari situ rasa empati saya mulai tumbuh secara perlahan. Ya, mengingat di lingkungan saya tentunya pada saat saya kecil, pada saat saya remaja, pada saat saya SMP, itu begitu banyak teman-teman saya yang sudah berstatus sebagai perokok aktif. Bahkan yang parahnya itu sampai meminum minuman keras. Dari situ saya mulai ada rasa empati. Kemudian saya miris begitu melihat remaja yang seharusnya mimpi mereka itu masih jauh begitu. Langkah mereka itu mulai sekarang harus mulai ditatih, tapi mereka sudah terjerumus kepada hal yang tidak seharusnya mereka lakukan.
Dari situ saya kemudian melihat bahwasanya ini adalah wadah untuk bersuara supaya hal buruk yang terjadi pada teman-teman saya tidak terjadi pada remaja lainnya di Banjarnegara. Nah ini udah keren banget ya, motivasinya dari internal ada, dari eksternal ada gitu ya. Nah buat orang-orang awam, terutama sobat TC di rumah, pasti kan masih awam gitu ya tentang duta genre. Nah menurut kalian apa sih peran dan makna duta genre buat generasi muda di zaman sekarang? Iya, jadi peran utama seorang duta genre itu pastinya adalah membantu remaja untuk menciptakan kehidupan remaja yang sehat, cerdas, dan juga ceria. Karena peran utama seorang duta genre pastinya menciptakan rumah yang mampu menjadi tempat untuk remaja mengeluapkan keluh kesah mereka, dan juga remaja ini dapat menjadi remaja yang pastinya merencanakan kehidupan mereka. Nah dari kalau Kak Zaki gimana? Kalau dari saya sendiri, menurut saya itu duta itu bukanlah sebuah gelar, melainkan menjadi role model kepada remaja. Bahwasanya itu adalah contoh remaja yang seharusnya begitu. Suri tauladan gitu ya. Ternyata duta genre itu bukan hanya sebagai role model yang menginspirasi dan mengedukasi, tapi juga mengayomi generasi muda gitu ya teman-teman. Nah, kalian kan udah sering nih bertemu dengan para remaja di Banjarnegara gitu ya. Pastinya kan banyak pengalaman gitu ya. Nah, ada nggak sih pengalaman yang berkesan dan memorable dan nggak bisa dilupain sampai sekarang? Boleh dong diceritain ke Sobat TC. Jadi pengalaman yang paling berkesan ketika saya menjadi seorang duta gitu ya. Saya itu bertemu dengan satu remaja, Mbak Puspa. Nah, di mana remaja itu adalah sosok yang sebenarnya dia sangat ceria, tapi dia terjerumus nih ke dalam suatu pergaulan yang menyebabkan dia itu akhirnya terjatuh. Yang dimana dia itu memberikan foto-foto yang sebenarnya itu tidak baik gitu ya. Ketika dia bertemu dengan seorang pria, kemudian dia cinta banget gitu ya dengan pria tersebut, kemudian dia rela memberikan foto-foto yang tidak senonoh, dan itu akhirnya disebarkan oleh si pria itu dan membuat si remaja ini down. Dan di situ akhirnya sebagai seorang duta saya mengambil keputusan gitu ya. Nah, dari situ akhirnya saya mencoba untuk mendekatkan diri kepada dia, dan akhirnya di situ saya membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang memang dihadapi. Dan selesai gitu ya, Kak? Ya, alhamdulillah selesai yang cowoknya baik-baik. ini mau menghapus foto-fotonya dan itu dan sudah selesai. Syukurlah. Nah kalau dari Kak Zaki gimana Kak? Kalau dari saya sendiri, pengalaman yang sampai sekarang saya ingat ya jelas yang pertama yaitu bertemu dengan teman-teman yang mempunyai motivasi yang berbeda untuk menjadi seorang duta tentunya. Dari situ saya menjadi tahu latar belakang mereka itu untuk menjadi seorang duta itu apa. Kemudian mereka itu jadi bisa berkeluh kesah bersama kita begitu. Pengalaman yang lainnya itu pada saat saya melakukan karantina. Ya, pada saat proses menjadi seorang finalis itu kan ada karantina kan. Ya, pada saat itu saya diberikan kesempatan untuk melakukan edukasi di SMP Negeri 4 Purwanegara dan juga SMP Negeri 1 Sigalo. Antusiasme dan juga semangat mereka untuk melakukan edukasi yang saya berikan membuat saya semakin berkobar semangatnya. Membuat saya semakin semangat untuk terus menyuarakan suara remaja yang seharusnya itu mereka tidak terjerumus pada hal-hal buruk lainnya. Banyak banget ya pengalamannya ya yang berkesan. Dan terus sampai jadi antusiasme ya, menciptakan antusiasme di adik tingkat ya waktu itu. Nah, ini kan aku sama Sobat TC belum tahu nih, kalian tuh dapat juara berapa sih? Boleh dong di speak up ke Sobat TC. Baik, dan alhamdulillahnya untuk saya pribadi mendapatkan juara 3 di audisi duta kali ini. Nah, kalau Kak Zaki? Alhamdulillah sekali, saya mendapatkan juara harapan 1. Wah, tepuk tangan buat mereka dulu ya. Oke. Nah, ini kan kalian udah menjadi seorang duta gitu ya. Kalian juga sudah mengikuti banyak banget organisasi dan aktif di organisasi tersebut. Bagaimana sih cara kalian itu mengatur waktu kalian supaya tidak bertabrakan antara kegiatan satu dengan kegiatan lain di waktu yang bersamaan gitu? Oke. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, saya itu setiap sebelum tidur atau pada saat bangun tidur, saya membuat jadwal terlebih dahulu. Ya, jadi saya mencatat hal apa yang harus saya selesaikan terlebih dahulu gitu, supaya saya tidak kewalahan dan juga tidak mengalami stres. Ya, karena apabila saya begitu banyak hal yang bentrok pada pikiran saya akan mengalami pressure gitu. Tekanan gitu ya. Tekanan batin gitu. Maka dari itu saya mencatat supaya saya tidak kewalahan juga dalam mengatur waktu. Nah, boleh dicatat nih Sobat TC. Jadi tips dari Kak Zaki manajemen waktu itu adalah memprioritaskan kegiatan yang lebih penting terlebih dahulu dan membuat journaling sebelum
tidur gitu ya. Nah, kalau dari Kak Ana sendiri gimana nih biar mengatur waktunya tuh balance gitu? Ya, jadi kalau saya pribadi itu harus sebagai seorang yang hiperaktif gitu ya, kita harus benar-benar tahu nih prioritas mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Dengan seperti itu, maka untuk berjalannya suatu hal itu pasti akan lebih mudah, karena kita tahu nih hal yang penting mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Oke, nah tips dari Kak Ana ini buat Sobat TC juga cara memanajer waktu. Kita bikin tabel nih bisa antara kegiatan yang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Jadi kita bisa teratur dan tetap bisa produktif seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kan kalian udah lama nih join bergabung di organisasi, banyak aktif juga. Ada nggak sih kalian tantangan dari kalian dalam berorganisasi yang sudah pernah kalian lewati gitu, dan gimana cara kalian itu mengatasi dan survive dari tantangan itu? Ya, jadi tantangan utama yang saya hadapi di organisasi itu sebenarnya adalah SDM. Karena SDM itu kan istimewa ya Mbak Pusat. Mereka mempunyai karakter sendiri yang dimana tidak semua anggota dari organisasi itu mengerti kesibukan kita. Sehingga itu terkadang menjadi permasalahan utama yang ada di organisasi. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat tersebut, kita harus bisa deep talk nih sama anggota-anggota yang lain supaya mereka juga mengerti kenapa kita tidak bisa datang ataupun kesibukan kita seperti apa, seperti itu. Tantangan dari Kak Ana itu adalah komunikasi gitu ya teman-teman. Nah, dari Kak Zaki? Tak jauh dan tak beda tentunya sama seperti Kak Ana. Iya sih ya. Ya, karena pastinya setiap SDM itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, dan juga mereka itu tertarik pada hal yang berbeda-beda juga. Nah, pada saat saya datang ke lingkungan baru, saya juga harus menyesuaikan diri saya terlebih dahulu. Saya harus mencari tahu si anak A, si anak B itu seperti apa karakteristiknya. Nah, kemudian cara saya menyelesaikannya yaitu dengan melakukan pendekatan. Kalau kita itu berkumpul bersama-sama di dalam satu majelis, meskipun kita tidak membahas berkaitan dengan organisasi. Jadi pada saat setelah pembentukan, kita itu melakukan perkumpulan untuk mengetahui latar belakang dari kita masing-masing. Setelah itu baru dari situ kita paham kesibukan dari tiap orang dan juga kesibukan dari diri kita sendiri. Nah kalau dari Kak Zaki ternyata tantangannya adalah adaptasi terhadap orang baru ya, atau yang usianya jauh lebih muda atau dewasa gitu ya teman-teman. Betul sekali. Nah selanjutnya nih, kalian ada nggak sih harapan buat diri sendiri atau juga anak muda di Banjarnegara buat kedepannya gitu? Ya, harapan untuk diri sendiri pastinya sebagai seorang duta ini kan bukan hanya sekedar gelar gitu ya, melainkan sebuah tanggung jawab. Jadi harapannya bisa menjadi duta yang memang bisa bertanggung jawab dan juga dapat merangkul remaja-remaja yang memang ada di Banjarnegara yang membutuhkan nih pertolongan dan juga ingin merencanakan masa depan seperti itu. Dan juga untuk remaja-remaja di Banjarnegara yang ada di luar sana, tetap jadi remaja yang mampu merencanakan masa depan, karena masa depan itu lebih berharga dari apapun. Sehingga ayo kita harus bisa merencanakan masa depan dengan memiliki cita-cita yang baik, kemudian pergaulan yang baik. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Iya, setuju banget sih sama Kak Ana nih. Nah, kalau dari Kak Zaki? Kalau harapan untuk diri saya sendiri tentunya setiap harinya saya mempunyai satu harapan, yaitu lebih baik daripada kemarin. Meskipun itu cuma 1% saja, setidaknya saya jauh lebih baik daripada diri saya yang kemarin begitu. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak. Kalau kata orang Jawa itu alon-alon asal kelakuan. Ya benar-benar. Kemudian untuk anak-anak remaja yang ada di Banjarnegara tentunya saya sangatlah berharap sekali bahwasanya itu mereka paham berkaitan dengan hal-hal yang merugikan mereka di masa depan nantinya. Karena saya punya prinsip bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang, yaitu itulah yang akan kita tuai di masa depan nantinya. Maka dari itu saya sangatlah berharap kepada remaja, terkhusus di Banjarnegara, yaitu untuk mengetahui hal-hal yang baik dilakukan, yang kiranya di masa depan itu berbuah baik atau berbuah baik gitu kepada kita, dan juga hal-hal yang kiranya itu merugikan kita di masa depan nantinya. Nah, dari Kak Zaki ini, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai nanti gitu ya Kak? Betul sekali. Nah, nih Sobat TC pasti ada nih yang minder atau ragu-ragu pengen organisasi gitu. Ada nggak sih Kak pesan buat teman-teman di luar sana yang pengen berorganisasi biar yakin gitu, mantep sama keyakinan diri sendiri gitu? Ya, buat Sobat TC yang di luar sana yang masih ragu untuk bergabung dengan organisasi ataupun ingin aktif tapi malu-malu, itu kita harus
tahu teman-teman bahwasanya sukses itu terkadang datang dari sebuah organisasi. Jadi nggak usah ragu lagi, nggak usah malu lagi, karena di situ juga mental kita akan terbentuk teman-teman. Dan di organisasi itu sudah pasti ilmu-ilmunya akan bermanfaat bagi kehidupan. Jadi kalau teman-teman masih malu, teman-teman masih ragu, coba datang ke teman, minta support dari mereka, sehingga itu pasti akan menimbulkan dorongan yang membuat kita lebih bisa percaya diri untuk ikut organisasi. Teman yang sefrekuensi tentunya ya. Betul, teman yang sportif. Iya, sportif. Nah, dari kalau Kak Zaki? Kalau untuk sobat TC di luar sana yang masih ragu untuk berorganisasi, pesan saya yaitu yang pertama sebenarnya yang membelenggu diri kita sendiri itu pikiran kita. Ya, terkadang dunia itu tidak seburuk apa yang kita pikirkan. Ya, bagi teman-teman yang masih ragu, buanglah rasa ragu itu. Karena apa? Karena kesuksesan itu tidak tahu datangnya dari mana. Terus juga kita itu terakhirnya sebagai makhluk sosial, kita bukan makhluk individual yang dapat hidup sendiri. Pastinya kita akan membutuhkan orang lain. Dan maka dari itu, apabila kita mempunyai relasi yang luas, kemudian kita mengenal banyak orang, maka kita itu akan tidak kesusahan apabila kita menjalani hidup ke depannya. Gitu. Oke, nah jadi penting ya teman-teman buat ikut organisasi itu. Jadi organisasi itu bukan tempat pelarian, tetapi sebagai wadah buat kita membenahi diri kita dan memperluas relasi agar kita bisa menggapai mimpi-mimpi kita nantinya, seperti itu. Nah udah lama nih, nggak kerasa kita udah ngobrol banyak ya. Awal mula perjalanan Kak Zaki dan Kak Ana dalam terjun ke dunia perdutaan ya. Dari mulai tantangan, terus ada pesan, tips and trik juga yang luar biasa menginspirasi kita nih sebagai generasi muda untuk berani memulai aksi untuk berkontribusi di masyarakat yang luas. Gak harus langsung berdampak besar, tetapi mulai dari langkah kecil aja yang bisa berdampak besar bagi masyarakat yang lebih luas. Contohnya bisa dengan manajemen waktu dan ikut tergabung dalam organisasi agar bisa memperluas relasi dan membenahi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang gak cuma aktif tetapi juga produktif. Seperti itu ya Kak? Iya, betul sekali. Nah, terima kasih ya buat Kak Ana dan Kak Zaki yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan gitu ya dalam episode kali ini membersamai aku di sini. Nah, jarang kali Sobat TC ada yang mau ditanyakan nih, boleh dong Kak disebutkan nama IG-nya? Oh iya, kalau saya pribadi IG-nya nanti bisa di follow ya teman-teman. Ada ANAA_FitriYA. Oke, sudah di ya. Nanti kita cantumin di link deskripsi. Nah, dari kalau Kak Zaki? Kalau IG saya jangan lupa di follow juga ya teman-teman. IG saya itu @_ZAKII_D begitu. Oke, nanti kita cantumin di link deskripsi ya teman-teman. Nah, aku juga mau berterima kasih kepada Sobat TC di rumah yang sudah mendengarkan episode kali ini sampai akhir. Semoga obrolan kita tadi menginspirasi dan menghibur teman-teman semuanya ya. Nah, aku juga mau berterima kasih nih kepada Sobat TC di rumah yang sudah menyaksikan episode kali ini sampai akhir. Semoga obrolan kita tadi menjadi inspirasi dan menghibur teman-teman semuanya. Jangan lupa buat teman-teman subscribe akun YouTube kita Tambara CTC dan jangan lupa follow akun Rotasi di Spotify ya. Nah, buat teman-teman yang mau bekerjasama atau pengen kita undang nih ke podcast kita, boleh DM di Instagram kita di @tambara_CTC. Thanks for watching and see you. Bye bye.